Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya menjelaskan bagaimana cara kita mencari gaya-gaya dalam pada beban merata. Sini kita harus pertama kita bagaimana cara kita mengetahui potongan dari beban merata ini, yaitu potongannya itu di tengah-tengah dari tumpuan A ke tumpuan B. Misalnya kalau ada beban di sini, misalnya kalau ada beban lagi di sini, berarti dia harus dipotong per bebannya. Jadi tumpuan A ke beban ke tumpuan berikutnya. Jadi kalau misalnya beban merata, dia nggak ada beban-beban lagi, ini berarti dia langsung dipotong dari tumpuan A ke tumpuan B, yaitu tengah-tengahnya. Berarti saya anggap aja di sini tengah-tengahnya. Kita ini simbol potongannya, cuma satu potongan. Nah, terus lalu yang kedua kita harus mengetahui tumpuan A. Kemarin kan kita di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencari reaksi vertikal pada A dan reaksi vertikal pada B di beban merata, yaitu RAV nya sama dengan 36 ton, RBV nya sama dengan 36. Lalu Q besar itu rumusnya Q dikali L, Q kecil dikali L, Q kecil dikali sama L. Q berarti 6 dikali dengan 12 sama dengan 72 untuk Q besarnya. Lalu kita menggambar potongannya sekarang, yaitu free body diagramnya, FBD nya, FBD pribadi diagram yang satu, karena nih pribadinya kan potongannya cuma satu, jadi pribadinya cuma ada satu. Kita gambar dulu ininya. Yang kita gambar antara dari tumpuan A sampai ke simbolnya ini, berarti kita gambar sampai sini aja. Ini simbolnya sesuai dengan simbolnya, ini A. Karena kita potong, jadi jaraknya kan berubah, ini kan setengah-setengah, berarti karena jaraknya antar tumpuan A ke potongan ini dia belum diketahui, jadi kita tulis di sini X karena belum diketahui. Lalu intervalnya, yang kedua kita harus mencari intervalnya. Interval ini adalah jarak antar tumpuan A ke B, atau bisa disebut saja 12 ini intervalnya. Berarti dimulai dari 0, karena di sini titik awalnya kan 0 sampai ke titik akhirnya 12. Jadi 0 kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari atau sama dengan 12. Jadi X ini bisa berarti dari 0 sampai ke 12. X ini maksudnya. Nanti kita ganti menjadi angka 0 sampai ke 12. Tuh. Jadi sekarang kita langsung saja ke rumusnya. Nah, di video kemarin saya sudah jelaskan apa saja itu gaya-gaya dalam. Di video beban merata di situ saya sudah menjelaskan. Jadi bagi yang belum paham tentang gaya-gaya dalam bisa ditonton dulu video sebelumnya. Jadi di sini langsung saja. Gaya-gaya dalam yang dipakai di beban merata itu ada dua, yaitu gaya lintang dan gaya momen. Gaya lintang pertama saya tuliskan rumusnya, gaya lintang atau disebut dengan sharing force diagram atau disingkat dengan SFD. Rumusnya di sini saya pakai simbol L biar lebih memudahkan, L atau gaya lintangnya. Berarti karena di sini L, terus jaraknya nanti kita intervalnya kita masukin di sini, karena belum diketahui kita taruh X saja dulu. LX sama dengan rumusnya yaitu vertikal A atau RAV nya, karena di sini kan tumpuan A, berarti kalau di tumpuan A itu ada reaksi vertikal pada A, berarti RAV reaksi vertikal pada A. Karena ini searah jarum jam, jadi saya jelaskan dulu. Kalau dia searah jarum jam dia positif, kalau dia searah kebalikan jarum jam dia negatif. Karena ini tumpuannya ini menjadi searah jarum jam, berarti dia positif tumpuannya ini, berarti RAV nya positif. Jika RAV nya positif maka bebannya akan menjadi negatif.
Jadi di sini pas saya tulis tadi nya kan 6 tetap ya, karena beban merata itu walaupun dipotong di sini itu nya tetap 6 karena merata semuanya bebannya, nya tetap 6. Nah, lalu kalau di sini itu tumpuannya positif, maka bebannya menjadi negatif. Jika tumpuannya ini negatif, maka bebannya menjadi positif. Lebih simpelnya, kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau misalnya di sini negatif, di sini positif gitu. Negatif Q dikali dengan, kan di sini seharusnya dikurangi dengan Q besar ya. Q besarnya kan rumusnya tadi sudah saya tulis, Q dikali dengan L. Karena di sini L-nya tidak diketahui atau diganti dengan X, berarti maka Q dikali dengan X seperti itu. Kalau misalnya ini sudah diketahui kayak seperti ini, L-nya kan sudah diketahui 12, berarti langsung saja Q besar dipakai 12 dikali 6 seperti itu, langsung masukin saja jumlah ini. Tapi kalau ini belum diketahui, maka kita harus carinya terlebih dahulu, yaitu Q dikali X. Langsung masukin ke intervalnya dari 0. Karena ini 0 kurang atau sama dengan X, maka X nya dimulai dari 0. L, X nya diubah jadi 0. RAV itu 36 dikurang Q nya kan 6 dikali dengan X nya tadi kita ubah 0 dikali dengan 0 sama dengan ini 36, positif 36. Lalu karena bisa sebenarnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 12 ya kita ganti, tapi saya nggak mau terlalu panjang ya, jadi langsung saja saya bagi 2 nih. 12 dibagi 2 itu 6. Jadi misalnya kalau di sini 15 dibagi 2 supaya kita hanya membutuhkan 3 titik dari 0 setengah baru ke titik akhir. L karena ini setengah dikali 12 jadi kan 6. L 6 sama dengan 36 RAV. Q nya 6 tetap, X nya diubah jadi 6. Jadi 36 dikurangi 36 sama dengan hasilnya 0. Lalu sekarang titik paling akhir L12. Jadi jika teman-teman ingin mengganti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 itu bisa, tapi kalau mau lebih simpelnya itu bisa seperti ini, 3 titik saja. 36 tetap, Q nya 6 dikali dengan 12 berarti sama dengan negatif 36. Gaya momen. Sekarang ke gaya momen atau bending moment diagram, atau disingkat dengan BMD. Saya pakai simbol M ya karena momen, jadi kita ambil huruf depannya, simbolnya M. Berarti kita tinggal ganti MX sama seperti ini kan, tapi rumusnya, cara mencari rumusnya momen ini yaitu dengan cara mengalihkan yang ini tumpuan dengan jaraknya. Jadi beban nanti dikali dengan jarak, tumpuan juga dikali dengan jaraknya. Berarti di sini kan tumpuannya A, berarti dikali dengan jaraknya depannya berarti X. Berarti RAV karena tadi positif ya, sudah dijelaskan di awal, dikali dengan jarak di depannya X. Karena di sini positif, maka berikutnya jadi negatif. Negatif karena di sini kan kita sudah bagi tadi potongannya menjadi setengah kan. Di antara tumpuan A ke tumpuan B kita bagi potongannya tengah-tengah, berarti X nya ini sama dengan setengah, karena di sini kan kita potong di sini kan, ini setengah. Saya gambar dulu sampai ke potongannya itu setengah L, berarti di sini juga setengah X, berarti kita tulis di sini dulu setengah X dikali dengan Q besarnya seperti ini. Karena di sini L nya belum diketahui, jadi kita pakai Q dikali X untuk Q besarnya ya. Q besarnya Q kecil dikali dengan X. Lalu rumusnya saya sederhanakan seperti ini ya, bisa dipakai yang mana tinggal dipilih.
RAV ini saya sederhanakan, X setengah, karena ini X ketemu X berarti X nya kuadrat, X pangkat 2, ini setengahnya dipisah, 1/2 dikali dengan Q dikali dengan X kuadrat, X pangkat 2. Jadi ini sama aja, rumusnya sama, cuma tinggal tergantung teman-teman suka yang mana, yang gampangnya tinggal dipilih. Jadi langsung kita masukkan intervalnya. MX berarti kita mulai ikutin interval dari lintang ini. M0 pertama, karena di sini kan tadi sudah saya jelaskan 0, lalu setengah, X-nya ini kita menjadikan setengah, terus baru titik akhir. Titik awal, titik tengah-tengah, di titik akhir. Jadi saya mengambil 3 titik aja. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil dari 12 titik, dari 0 sampai 12 itu bisa juga. M0 RAV 36 dikali dengan X nya tadi diubah jadi 0, dikurangin setengah dikali dengan 6, X nya kan 6, X nya jadi 0 kuadrat, hasilnya sama dengan 0. M6 saya ikutin yang ini aja biar simpelnya. 6 36, X nya diganti jadi 6 dikurangin setengah dikali 6 dikali 6 kuadrat, sama dengan hasilnya 108. Lalu sekarang M12, X nya diganti 12 ya, 36 dikali 12, ini simbol perkalian ya, kurangin setengah dikali dengan 6 dikali dengan 12 kuadrat, sama dengan hasilnya 0. Untuk mengecek apakah hasil kita benar di beban merata itu yaitu jika titik awalan, ini maksudnya mengecek apakah gaya momen kita benar di beban merata nih. Cara mengeceknya yaitu dengan cara kalau awalan 0 harus akhirnya juga 0, jadi seperti itu. Dan ini nanti akan kita buktikan di diagramnya apakah momen kita benar atau tidak. Tunggu di video selanjutnya, bakalan saya jelaskan tentang bagaimana cara kita membuat diagram dari data yang kita sudah peroleh dari gaya-gaya dalam beban merata ini. Ditunggu part 3 nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.